Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Grafika Komputer, mata kuliah Grafika Komputer. Tanpa menunggu lama langsung saya perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Al-Muhaimin dengan NIM S1 S11904. Ada Muhammad Farhan dengan NIM S1 S11907. Ada Sarman Cisara dengan NIM S1 S120050. Ada nama Hardianto dengan NIM S1 S120070. Ada nama Muhammad Rahman Diat Faru dengan NIM S1 S1200864. Ada nama Dwi Hikmah Ramdhani dengan NIM S1 S12006. Ada Wade Ika Febrianti dengan NIM S1 S12022. Ada Wade Siti Nurhalisa dengan NIM S1 S12050. Selanjutkan dengan membawakan materi pengertian grafika komputer. Grafika komputer adalah sebuah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Bentuk lain sederhana dari grafik komputer adalah grafika komputer dua dimensi yang dimana kemudian grafika komputer berkembang menjadi komputer tiga dimensi, pemersaan citra, dan pengolahan pola. Selanjutnya, penerapan grafika komputer akan dibawakan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu penerapan grafika komputer yaitu di bidang hiburan. Penerapan dalam bidang hiburan ini yaitu pada pembuatan film, acara televisi, dan video musik. Misalkan pada film, grafika komputer menghasilkan efek animasi yang baik. Sudah banyak film-film yang menggabungkan berbagai teknik. Salah satunya penerapan grafik komputer agar tercapai sebuah film dengan efek-efek yang mengagumkan. Misalkan di sini adalah salah satu contoh filmnya yaitu film Iron Man, dan masih banyak film-film lain yaitu Avatar, Avenger. Itu salah satu penggabungan teknik-teknik grafika komputer untuk menghasilkan film-film yang luar biasa atau mengagumkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai penerapan bidang-bidang lain dari grafika komputer ini. Berikutnya yaitu penerapan grafika komputer di bidang pendidikan. Grafik komputer pada pendidikan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata, dapat melalui PowerPoint ataupun software lainnya. Misalkan, apabila seorang dosen, guru, mahasiswa, ataupun siswa ingin mempresentasikan sebuah data dalam bentuk grafik atau sebuah diagram dalam presentasinya tersebut, atau digunakan untuk mempresentasikan objek-objek secara nyata. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, Prezi, atau yang lainnya. Itu saja materi untuk pada bidang pendidikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan grafika komputer di bidang komputer art. Nah, komputer art sendiri merupakan penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Nah, hasil yang dapat dihasilkan itu berupa kartun, potret, foto, layout media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior dan eksterior, serta sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ini itu merupakan contoh dari komputer art. Di sini berupa desain interior dan eksterior. Nah, untuk contoh lainnya, nah seperti ini. Nah, dengan komputer art itu kita bisa menghasilkan gambar-gambar yang 3D ya, yang gambar-gambar yang susah untuk dibuat secara manual gitu tanpa bantuan komputer. Nah, di sini ada poster serta gambar-gambar 3D lainnya. Nah, untuk menghasilkan ini, biasanya Brainware itu menggunakan software berupa Adobe
Photoshop, ada juga CorelDRAW, kemudian Adobe Illustration, dan sebagainya ya. Nah, setelah kita perhatikan contoh dari computer art ini, ternyata computer art ini tuh memiliki kelebihan atau keunggulan. Nah, diantaranya itu computer art ini itu dapat menghemat ruang yang besar, misalnya untuk meja gambar dan sebagainya ya. Kemudian computer art ini juga itu tidak menimbulkan limbah kertas, karena jika ada kesalahan saat kita menghasilkan karya, maka kita bisa mengedit atau memperbaikinya itu di layar komputer saja, tanpa menggunakan kertas. Kemudian, dengan computer art ini juga, kita bisa lihat di sini, gambarnya itu susah untuk dibuat manusia. Jadi, intinya computer art ini itu mempermudah manusia untuk menghasilkan gambar-gambar 3D atau poster-poster yang seperti contoh-contoh ini ya, susah dibuat untuk manusia, asalkan kita itu memiliki kemampuan untuk operasionalnya, seperti misalnya copying and image dan sebagainya. Baik, itu saja untuk penerapan komputer di bidang, maksudnya penerapan grafika komputer di bidang komputer art. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Adapun materi kelompok kami, kelompok 5, yaitu akan menjelaskan penerapan grafika komputer di berbagai bidang. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya akan menjelaskan materi penerapan grafika komputer itu di bidang video game itu sendiri. Jadi penerapan grafika komputer di bidang video game yaitu seperti contoh sebuah permainan, di mana permainan video game itu melibatkan interaksi dengan user interface atau tampilan pada layar yang menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Untuk aplikasi video game yang ada seperti saat ini, yaitu mulai dari yang 2 dimensi atau yang sederhana seperti Tetris, hingga yang 3 dimensi atau seperti yang nampak pada layar ini, yaitu Call of Duty, di mana aplikasi video game ini sangat memerlukan banyak resource. Oleh karena itu, membuat pembuatannya juga semakin rumit. Untuk beberapa penerapan grafika komputer dalam video game itu sendiri, yang lain seperti banyak terdapat dalam permainan sepak bola atau Winning Eleven, mulai dari PS1 sampai dengan PS5 seperti sekarang ini, di mana untuk alat yang digunakan untuk memainkannya yaitu mulai dari PC, konsol, hingga mobile device. Hubungan antara grafika komputer dengan video game itu sendiri terletak pada bagaimana pembuatan animasi dalam video game tersebut. Nah, berbicara tentang bagaimana pembuatan animasi dalam video game tersebut, tidak luput dari bagaimana perannya teknologi dalam pembuatan video game itu sendiri. Dalam pembuatan video game itu sendiri, atau dalam sebuah game development company, di mana terjadi aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam bidang game itu sendiri, di mana mulai dari merancang konsep, peraturan dan sistem game, karakter karakter yang ada dalam permainan video game itu, hingga setting lingkungan atau tampilan yang ada pada game, sampai dengan nanti bagaimana promosi dari game itu sendiri. Nah, dalam bidang tersebut pula, di mana terjadi kerjasama antara produser, sutradara, penulis naskah, programmer, interface designer, animation designer untuk membuat, dan sound designer dalam membuat game itu sendiri. Selanjutnya itu tentang teknologi game untuk membuat game itu sendiri. Di mana saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi, hampir tidak ada aplikasi permainan komputer yang tidak menggunakan modus grafik atau menggunakan penerapan dari grafika komputer itu sendiri. Mulai dari game yang sederhana 2 dimensi seperti Tetris tadi yang saya jelaskan di awal, dan 3 dimensi yang digunakan pada banyak resource seperti PC, konsol, dan mobile device lainnya.
Nah, hubungan yang tadi yaitu bagaimana terletak dalam animasi video game itu sendiri. Misalnya di sini, jika kita ingin membuat sebuah animasi atau sebuah animasi dari video game itu sendiri, maka kita akan berbicara bagaimana cara seolah-olah karakter dalam video game itu sendiri dapat berinteraksi nantinya dengan pengguna, sehingga karakter yang ada dalam game itu sendiri dapat kita gerakkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pengguna. Seperti contoh penerapan grafika komputer yang dalam video game yang tengah banyak digunakan masyarakat saat ini, yaitu saya ambil contoh yaitu pada video game Mobile Legends. Di mana jika kita lihat tampilan dari video game ini berbentuk 3 dimensi, di mana terdapat beberapa karakter yang dapat digunakan oleh pengguna, di mana karakter ini didesain sedemikian mungkin menggunakan grafika komputer sehingga bagaimana tampilannya nantinya dapat membuat pengguna itu merasa nyaman dalam mengaplikasikan game tersebut. Sedikit penjelasan, Mobile Legends sendiri adalah game yang dikembangkan dan dirilis oleh Mountain Developer. Game ini dapat dimainkan dari berbagai platform mobile, dari Android maupun iOS. Game MOBA ini sukses mencuri perhatian para gamer di Indonesia sejak tahun 2016. Nah, jadi di sini kita dapat lihat penerapan grafika komputer itu dalam bidang video game, yaitu melalui game Mobile Legends ini, di mana dia gamenya itu sudah berbentuk 3 dimensi. Demikian itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan grafika komputer di bidang video game. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu penerapan di bidang komputer aided design atau CAD. CAD atau biasa disebut dengan komputer aided design adalah alat bantu yang berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektural dan engineering. CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, dan elektronik, peralatan rumah tangga, dan berbagai produk lainnya. Produk yang digambarkan biasa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD atau Computer Aided Design bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Adapun awal mula terbentuknya Computer Aided Design atau CAD yaitu pada tahun 1960-an oleh seorang engineer yang bernama Ivan Sutherland, memperkenalkan sebuah program komputer yang dapat digunakan untuk membuat gambar sketsa. Program komputer ini diberi nama dengan Sketchpad. Saat itulah untuk pertama kalinya sebuah gambar sketsa dapat ditampilkan di layar komputer. Sejak diperkenalkannya Sketchpad, perkembangan CAD menjadi sangat cepat. Industri komputer pun berlomba-lomba untuk membuat CAD. Adapun kelebihan CAD atau Computer Aided Design dibanding dengan manual adalah, yang pertama, gambar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan hasil gambar manual karena gambar lebih rapi dan presisi. Adapun kelebihan yang kedua, gambar desain yang dihasilkan mempunyai tingkat akurasi yang keren karena auto CAD mempunyai tingkat presisi hingga 13 digit sehingga gambar lebih sempurna dan tepat ukurannya. Kelebihan yang ketiga yaitu gambar yang dihasilkan akan terjamin kerapian dan kebersihannya karena sangat memungkinkan direvisi maupun pengeditan gambar untuk kesesuaian letak yang dikehendaki. Adapun kelebihan yang keempat, bidang gambar kerja CAD atau Computer Aided Design tidak terbatas sehingga memungkinkan kita untuk membuat gambar
dengan ukuran yang sangat luas dan kompleks. Adapun kelebihan yang terakhir, skala gambar yang dihasilkan fleksibel dan dapat mencetak gambar desain yang dihasilkan dengan jenis skala yang sangat variatif. Adapun contoh software atau aplikasi yang sering digunakan untuk desain adalah yang pertama, AutoCAD atau Computer Aided Design. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk keluarga produk AutoCAD secara digunakan oleh insinyur sipil, insinyur mesin, arsitek, dan desainer interior. Yang kedua, 3D Studio Max. 3D Studio Max atau sering disebut dengan 3D Max merupakan produk lain dari Autodesk yang banyak digunakan di seluruh dunia. Produk ini sering digunakan sebagai software atau aplikasi animasi, baik animasi arsitektur maupun grafis sebagai animasi film. Software ini sangat familiar di Indonesia dan penggunaannya pun relatif banyak, mulai dari profesional, arsitek, desainer grafis. Efek animasi dalam software ini relatif banyak sehingga memudahkan pembuatan animasi, baik animasi foto maupun animasi bergerak seperti video promosi dalam bidang properti, film, dan periklanan. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan membawakan materi keempat, yakni penerapan di bidang Computer Aided Software Engineering atau biasa disingkat dengan CASE. CASE mirip dengan CAD, tetapi digunakan dalam bidang software engineering. CASE digunakan dalam memodelkan user requirement, permodelan basis data, workflow dalam proses bisnis, struktur program, dan sebagainya. Kemudian kita perlu ketahui bahwa Computer Aided Software Engineering ini adalah aplikasi dari satu set alat dan metode untuk sebuah sistem perangkat lunak dengan hasil akhir yang diinginkan berkualitas tinggi, bebas cacat, dan produk-produk perangkat lunak dipelihara. CASE berasal dari tahun 1970-an ketika perusahaan komputer mulai meminjam ide dari proses manufaktur hardware dan menerapkan pada pengembangan perangkat lunak yang umumnya telah dipandang sebagai sebuah proses kurang disiplin. Beberapa alat CASE mendukung konsep pemrograman terstruktur dan metode pengembangan terorganisir serupa. Baru-baru ini, CASE Tools harus mencakup atau mengakomodasi tool pemrograman visual dan pemrograman berorientasi objek. Dalam perusahaan alat CASE dapat menjadi bagian dari spektrum proses yang dirancang untuk memastikan kualitas dalam apa yang dikembangkan. Kemudian untuk keuntungan dan kelemahan dari CASE ini adalah untuk keuntungan pertama, maksud saya kita mendapatkan keuntungan yakni peningkatan produktivitas pengembangan software, membuat prototipe dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian kelemahannya adalah jika dukungan manajemen terhadap penggunaan CASE kurang, maka akan menimbulkan masalah dan harga CASE akan semakin mahal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Untuk mempersingkat waktu, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membahas materi 7 dan materi 8. Materi 7, penerapan di bidang virtual reality. Virtual reality adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata, di mana user dapat berinteraksi dengan
objek-objek dalam suasana atau lingkungan 3 dimensi. Perangkat keras yang digunakan untuk memberikan efek pandang 3 dimensi dan memampukan user berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dalam lingkungan. Contoh aplikasi VR yaitu Parachute Twinner yang digunakan oleh US Navy dalam melakukan latihan terjun payung. Aplikasi ini dapat memberikan keuntungan berupa mengurangi risiko cedera selama latihan, mengurangi biaya penerbangan, dan melatih perwira sebelum melakukan terjun payung yang sesungguhnya. Materi 8. Penerapan di bidang visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik-teknik membuat image, diagram, atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia. Contoh visualisasi dari struktur protein, struktur suatu website, visualisasi hasil data Ming. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami kelompok 5. Mohon maaf ada jika salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.